Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Gracia dalam segmen Insight Number. Pemirsa, industri pembayaran digital Indonesia terus tumbuh kuat. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi pada kuartal 4 2025. Angka ini tumbuh 39,21% secara tahunan didorong perluasan akseptasi pembayaran digital, terutama di sektor UMKM. Namun di balik pertumbuhan transaksi, persaingan industri semakin ketat dan modal bisnis pembayaran digital kini masuk ke titik uji. Di tengah kondisi itu, saham emiten teknologi berbasis UMKM, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk atau MPIX menarik perhatian pasar setelah naik lebih dari 43% dalam satu bulan seiring optimisme terhadap kinerja dan modal bisnisnya di ekosistem transaksi digital UMKM. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi industri pembayaran digital saat ini? Apa saja tantangan UMKM dalam transaksi digital dan strategi apa yang dibutuhkan agar pelaku fintech tetap bertahan dan bertumbuh? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Abdul Muiz, Direktur Utama PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. Pak Aat, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kasih kita kembali. melihat dan juga akan berdiskusi ya terkait dengan prospek industri pembayaran digital khususnya untuk UMKM nih Pak Aat. Kita lihat kan memang ada perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu dan kemudian juga daya beli bisa dikatakan cenderung menurun. Adakah perubahan yang terjadi di industri pembayaran digital dan juga transaksi UMKM? Sebenarnya industri pembayaran digital itu tetap stay on bertumbuh seperti dari laporan tadi, pertumbuhan hampir menuju 40% ya kan di kuartal 4 kemarin. Itu memang linear dengan kondisi market saat itu. Meskipun market sedang lesu, daya beli turun. Nah, karena pasar digital payment itu masih sangat luas. Masih banyak UMKM kita belum menggunakan pembayaran secara digital. Sedangkan pembelinya Gen Z terutama sudah mulai terbiasa dengan membayar menggunakan digital. Mereka sudah nggak bawa uang cash sehingga mereka akan mencari alternatif toko-toko atau UMKM yang bisa menerima pembayaran secara digital. Oke, kita sudah di era cashless begitu ya? Yes, Tapi kalau kita mungkin lihat untuk kinerja MPIX khususnya untuk di kuartal 3 2025 ini kan terlihat bahwa revenue-nya ini masih tumbuh ya. Tapi profitnya ini sedikit menyusut. Bisa dijelaskan apa yang menjadi faktor pemicunya? Apakah mungkin sekarang persaingannya juga lebih sengit atau mungkin ada kenaikan biaya ataupun juga regulasi? Oke, pertumbuhan transaksi kita tetap tumbuh dan di tahun lalu kurang lebih gradually hampir 20%. Namun pendapatan itu menurun karena ada beberapa activity yaitu marketing expense dan persaingan yang cukup ketat di industri ini. Apalagi sekarang semua bank dan pelaku startup dan fintech itu menyasar market yang sama. Mungkin berbeda di 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang bisa dibilang kita satu-satunya atau hanya ada hitungan jari yang bermain di level UMKM, small to micro itu hanya ada beberapa. Termasuk kita. Sekarang ada bank itu sendiri udah mulai masuk. Nah, kita mulai upgrade lagi, tidak hanya solusi pembayaran saja. Salah satunya membangun ekosistem supply chain dan akses permodalan supaya bisa meningkatkan laba itu sendiri. Oke, dengan persaingan yang juga semakin kompetitif begitu ya untuk di industri platform digital saat ini. Jadi dari sisi transaksi volumenya ini apakah juga ada dampak? Transaksi nggak ada dampak. Transaksi kita tetap tumbuh. Seiring dengan pertumbuhan Bank Indonesia di pembayaran kris itu yang tadi disampaikan. Kita juga tumbuh hampir 20% pertumbuhan di pembayarannya kita. Tapi memang untuk kompetisi semakin ketat. Oke. Lalu secara aktif saat ini sudah ada berapa banyak jumlah UMKM yang saat ini juga dilayani dan secara garis besar ini kontribusinya terhadap total transaksi itu berapa persen?
Kita ada sekitar 788.000 mitra UMKM yang sudah tergabung dan kontribusi terhadap transaksinya itu kita katakan mereka itu aktif transaksi, at least mereka melakukan transaksi 1 bulan 1 kali penerimaan pembayaran ataupun melakukan payment dan sebagainya. Dengan jumlah 780.000 sekian tadi, Ya. target di tahun ini kira-kira akan berapa? Target di tahun untuk ini dicapai? kita harus mencapai 1 juta user aktif di UMKM. Oke. Kemudian dari sisi wilayah, di manakah yang saat ini menyumbang jumlah UMKM terbesar? Apakah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ataupun juga mungkin ada daerah-daerah yang MPX ini lihat ada peluang nih untuk bisa memperbesar ekosistem industri pembayaran digital? Oke, saat ini itu terkonsentrasi tentunya di Pulau Jawa dan mostly di Jabodetabek itu jumlah kontribusi pengguna kita sangat besar. Iya. Namun di daerah-daerah seperti Bali, Makassar, Medan, dan Palembang itu mulai banyak yang mengadopsi pembayaran digital. Khususnya Bali. Bali itu banyak sekali request permintaan pembayaran, metode pembayaran yang di luar yang ada saat ini. Yang ada saat ini mungkin yang ada saat ini hanya kris atau credit card gitu kan. Kita tahu di Bali banyak turis-turis yang dari mancanegara. Mereka lagi membawanya itu semacam cryptocurrency, USDT, Bitcoin dan sebagainya. Jadi di sana memang minta pembayaran yang non bank gitu kan. Cuman Jadi- kan kita Indonesia belum regulasi itu. Jadi kalau di Bali ini juga menyasar turis begitu? Ya, turis itu kan dia belanja ya, belanja ke warung-warung binanya kita. Warung-warung binaan kita mostly menggunakan kris, itu yang pertama. Yang kedua, warung yang semi besar itu menggunakan mesin edisi. Sehingga turis itu bisa membayarkan pakai kredit card mereka. Oke, secara growth itu untuk di pasar, khususnya untuk di Bali ya, yang dimana kita tahu memang banyak turis, banyak ekspat juga. Ini berapa besar ini kontribusinya terhadap total transaksi? Secara total transaksi mungkin tidak terlalu besar, tapi secara pertumbuhan Secara ini growth-nya. udah kelihatan eksponensial di Bali. Oke, baik. Lalu kita juga ketahui ya, Pak Aat, ini kan literasi digital juga menjadi salah satu tantangan bagi UMKM, khususnya untuk yang di pasar tradisional. Ya. Nah, sejauh ini seberapa besar pengaruhnya terhadap adopsi platform dan juga bagaimana perusahaan ini juga melakukan pendampingan untuk UMKM tradisional ini? Oke. Jadi di kita itu tidak sekedar mereka daftar secara online. Kita ada namanya tim KYC, ada tim sales. Tim sales itu akan membantu mengakuisisi atau membantu atau melakukan pendampingan ke setiap merchant ataupun UMKM. Jadi satu kita ngomong warung ya. Warung kelontong itu mereka pergi ke bank untuk membuat rekening bank dan mendapatkan kris itu mereka sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Mereka mungkin takut. Sehingga ada tim sales kita yang datang membantu mereka, mengedukasi mereka, ngasih tahu caranya, dan gunain segala fitur kita termasuk POS. Itu sangat membantu dalam percepatan pembayaran digital. Oke, selain literasi juga kita tahu banyak UMKM tradisional ini kan juga sebelumnya memiliki legalitas usaha. Nah, Iya. ini dia. Nah, sejauh mana isu legalitas ini juga mempengaruhi akses UMKM ke layanan digital keuangan dan juga langkah apa sih yang sebetulnya harus diperlukan untuk dilakukan lagi bagi UMKM tradisional ini supaya bisa dikatakan ini lebih formal dan juga bankable? Oke, sebenarnya Bank Indonesia itu udah mempermudah terhadap legalitas usaha untuk mendapatkan payment yang namanya kris. Hanya dengan menggunakan KTP, verifikasi itu bisa mendaftar dan memiliki kris. Oke. Gitu. Memang untuk yang lebih besar lagi atau sistem pembayaran yang lebih advance lagi seperti EDC untuk menerima pembayaran kredit card, itu dibutuhkan legalitas lain seperti NIB atau surat keterangan usaha. Supaya memang biasanya kan EDC-nya itu dipinjamkan atau ada konsentrasi khusus terhadap penggunaan EDC itu. Sehingga itu butuh legalitas tambahan. Bank Indonesia dalam hal ini udah bagus sih karena mempermudah pendaftaran melalui kris itu step 1 yang bagus banget daripada dulu
susah banget mungkin merchant untuk bisa punya EDC ya. Begitu. Oke, baik. Lalu kita bergeser, mungkin kita akan bahas terkait Oke. dengan segmen-segmen yang prospektif ya. Baik. Nah, salah satunya juga FMCG. Ini kan Yes. juga menjadi salah satu fokus yang ingin digarap oleh MPIX begitu. Seberapa besar kontribusinya dan juga peluang apa nih yang dilihat dari segmen FMCG? Oke. Di MP Store itu sendiri, di MPIX, itu ekosistem mitranya 60%, hampir 60% itu terdiri dari warung kelontong. Kita melihat sebuah peluang. Peluangnya itu supply terhadap mereka. Sebagai informasi, MP Store sendiri tidak monetize MDR daripada Kris. Ya. Jadi uang masuk itu kita tetap kasih 0%, itu biar kemudahan aja. Karena kita dikasih privilege untuk mendaftarkan UMI, kategori UMI di Bank Indonesia, sehingga kita juga kasih 0%. Namun kita tahu nih, oh uangnya udah ada di aplikasi nih, saatnya mengkonversi. Kita tawarin ya alternatif. Kita udah join langsung atau kerjasama langsung dengan Indomarko untuk semua produk Indofood, dan beberapa brand seperti Sinde atau Deltomed itu mulai masuk di kita. Artinya brand itu mulai aware, brand FMCG mulai aware. Oh, yang punya warung ini ekosistemnya MPIX nih. Kita saatnya kalau mau penetrasi kepada warung-warung kelontong itu melalui MPIX, itu kita tangkap. Oke. Sehingga kita bisa monetize terhadap revenue dan akhirnya di net profit margin. Oke, baik. Kita akan bahas mengenai segmen-segmen mana lagi nih ya yang prospektif, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Aat, pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Abdul Muiz, Direktur Utama PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. Kita lanjutkan kembali. Pak Aat, ini kan menarik, tadi kita sudah membahas terkait dengan segmen FMCG ya, ada peluang-peluang yang juga dilirik oleh MP Store atau MPIX di sini. Ada lagi tidak mungkin segmen yang juga prospektif dan rencana ekspansi perluasan pasar nih misalnya di tahun ini? Oke, segmen kita itu yang pertama memang pembayaran sama FMCG. Yang kedua itu kita lagi memperkuat di ekosistem e-commerce dan SaaS, System as a Service. Di System as a Service kita punya POS namanya. POS itu sistem kasir yang gratis yang bisa digunakan oleh seluruh UMKM di Indonesia. Kita tidak charge itu. Ada inventory management, ada penerimaan pembayaran, ada CRM di dalamnya, dan semuanya itu gratis. Juga di SaaS kita perkuat dengan AI. AI itu memudahkan si UMKM melakukan, paling enggak UMKM ini, AI ini untuk saya apa? Yang pertama membantu mereka mengelola chat, orderan. Yang kedua membantu mereka membuat brosur atau desain website yang nantinya akan dipamerkan atau ditampilkan di e-commerce-nya tadi. Jadi semua sistem kita dari payment sampai ke SaaS itu semuanya terkoneksi atau berhubungan satu sama lain. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali juga kalau kita ngomongin soal pemanfaatan teknologi AI. Tadi kan juga sudah dijelaskan ya untuk digunakan untuk apa saja nih fitur-fiturnya. Kalau secara impact pengaruh ke mungkin dari sisi bisnis ini seberapa besar pemanfaatan teknologi AI ini? Oke, jika impact AI terhadap revenue saat ini mungkin bisa dikatakan nyaris belum ada impact sama sekali. Tapi kita mau, yang mimpi perusahaan kita itu inginkan adalah AI ini bisa dijangkau oleh UMKM. Itu yang pertama, supaya UMKM atau warung-warungnya kita itu mulai ngeh atau paham tentang AI. Nah, memanfaatkan teknologi AI, dan AI-nya kita juga free to use, nggak ada payment pembayaran, karena kita build di dalam semua ekosistem kita, tidak connect terhadap sistem AI yang sudah ada. Jadi dari secara efisiensi bisnis dan juga pola transaksi UMKM ini sebetulnya untuk pemanfaatan teknologi AI belum begitu signifikan begitu ya Pak? Belum begitu signifikan. Tapi kita akan terus dorong agar
mereka aware dan bisa menggunakan AI ini untuk mendigitizing si bisnisnya mereka. Oke, baik, at least literasi digitalnya juga jadi semakin lebih maksimal gitu Betul, ya betul. dengan pemanfaatan teknologi AI. Nah, ini juga tidak lengkap rasanya kalau kita juga bahas terkait dengan kolaborasi dan juga Ya. sinergi apa saja yang dilakukan mungkin dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Ini seperti apa untuk mempercepat digitalisasi dan juga akses pembiayaan UMKM? Oke, dengan pemerintah kita bekerja sama dengan Kementerian UMKM yang kita udah launching AI di tahun lalu itu bersama Pak Menteri UMKM, serta banyak instansi yang sudah swasta yang sudah bekerja sama dengan kita untuk menyalurkan kredit untuk permodalan, ya kan? Salah satunya dengan MNC Bank, ya kan? Lalu ada beberapa kerjasama dengan produk-produk FMCG dan salah satunya mengimplementasi mengadopsi payment di level mikro dengan payment partner yang cukup besar yang well known di dunia yaitu Mastercard. Kita coba explore ke sana supaya di warung-warung bisa mudah menerima pembayaran melalui Mastercard. Salah satunya seperti itu. Oke, tapi kalau kita juga melihat dari sisi kebijakan dan regulasi, apakah dukungan regulasi saat ini juga sudah cukup mendukung model bisnis pembayaran digital dan UMKM yang berkelanjutan, atau sebetulnya masih diperlukan lagi dukungan lainnya? Dukungan saat ini sudah cukup bagus, cuman masih dibutuhkan dukungan lain seperti pendampingan. Pendampingan terhadap UMKM tidak bisa diserahkan 100% terhadap swasta. Artinya pemerintah butuh bekerja sama dengan swasta. Tidak selamanya menggunakan anggaran negara, tapi bekerja sama dengan swasta dalam melakukan pendampingan digitalisasi terhadap UMKM kita. Oke, kita juga akan melihat untuk arah bisnis ya ke depan, ini strateginya apa? Apakah ingin menambah UMKM baru atau lebih fokus ke peningkatan transaksi UMKM existing nih, atau lebih ke penguatan ekosistem produk layanan? Oke, yang pertama kita akan menambah UMKM baru dan menambah segmen UMKM. Saat ini kita berfokus pada small to micro UMKM dan kita akan meningkatkan ke medium to large UMKM. Kita udah bisa bikinin ERP untuk bisnis-bisnis yang lebih besar, ya kan. Kita bikinin POS AI, semacam vending machine untuk bisnis-bisnis yang lebih besar. Nah, itu kita tingkatkan. Tentunya juga UMKM yang existing kita lakukan stepping. Tadinya dia cuma pakai kris, oke kita coba dong untuk supply chain. Sudah pakai kris supply chain, coba pakai POS, pakai e-commerce. Dalam e-commerce kita mendapatkan fee transaksi juga ujungnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Di tengah persaingan yang juga cukup kompetitif, ada fintech-fintech baru juga nih. Kalau dilihat ini arahnya untuk ekosistem industri pembayaran digital ini akan seperti apa deh? Cara berbisnisnya dan juga cara bersaingan seperti apa? Oke, persaingan bisnis di fintech, terutamanya pemain-pemain baru yang mulai masuk, ya kan, harus aware. Market Indonesia itu tidak semudah di negara-negara lain. Market Indonesia itu cukup luas. Dan mereka tidak serta-merta mudah termakan dengan iklan ataupun promosi. Artinya harus ada emotional bonding yang harus dijaga dengan UMKM. Banyak startup luar yang sudah masuk ke Indonesia, yang sudah di-funding kurang lebih triliunan, namun mereka nggak gagal untuk melakukan penetrasi, akhirnya mereka gugur di Indonesia. Artinya setiap fintech harus beradaptasi dengan target market atau mitra UMKM yang ada. Oke, baik, terkait dengan melihat begitu pesatnya digitalisasi dan juga AI, kemudian UMKM, bagaimana Anda melihat nih prospek pertumbuhannya dalam beberapa tahun ke depan untuk baik dari sisi jumlah UMKM-nya, kemudian juga wilayah ekspansinya dan skala transaksinya? Oke, mengenai digitalisasi AI dan pembayaran, itu yang harus tetap kita push. Berbagai metode pembayaran yang harus kita masukkan ke dalam teknologi kita. Tadi saya sudah sampaikan kita ada kerjasama, explore kerjasama dengan salah satunya yang Mastercard, supaya bisa menerima pembayaran di warung-warung. Yang pertama seperti itu. AI mulai kita masukkan, paling nggak kita kenalkan kepada UMKM supaya mereka aware dan bisa gunakan untuk memperkuat atau mendigitalisasi bisnisnya. Dalam e-commerce, dalam chatting, dalam nyiapin brosur, itu kita udah siapin AI di dalamnya.
tentunya kondisi market yang tambah lesu biasanya menambah jumlah UMKM. Jadi semakin lesu, semakin banyak PHK, mereka tuh biasanya menjadi self-employment kita sebut di Indonesia UMKM. Itu juga kita sasar agar kita bantu mereka menggunakan sistem dan teknologi kita bisa berjualan lah. Gitu. Oke, baik. Kita harapkan tentunya pemanfaatan digitalisasi ini juga bisa mendorong UMKM kita lagi untuk semakin naik kelas begitu ya, Yes, Pak Aat. Terima kasih banget. sekali lagi Pak Abdul Muiz, Direktur Utama PT Mitra Pedagang Indonesia TBK sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Ellen. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.